Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian beserta kuliah Abatoir dan penyembelihan yang ke-6 untuk kelas C. Sudah terdengar ya audio saya di gadget teman-teman sekalian? Sudah, Pak. Tes. Sudah terdengar, Pak. Sudah ya, oke. Kemudian saya mungkin mau minta tolong ini salah satu teman-teman untuk mengadmit temannya yang lain ya, akan share sebagai co-host, akan saya ubah jadi co-host untuk mengadmit, karena seringnya kalau terlambat kayak ini nanti membuat konsentrasinya nggak fokus. Saya minta tolong Mas Bintang Beni Elohim ya, untuk mengadmin sudah saya set jadi co-host. Iya, Pak. Oke ya. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, saya kira ini kuliah terakhir. Nanti saya yakin teman-teman akan lebih detail mendapatkan atau membaca dari presentasi dan juga bahan yang akan kami share lewat master. Karena jumlah PPT yang sangat banyak, saya kira tidak pas juga kalau kita sampaikan semua di mata kuliah. Kuliah ke-6 ini saya kira saya akan membahas kaitannya dengan Abatoir ini sampai dengan produk akhir. Kenapa kita juga harus fokus kepada pre-slaughtering, slaughtering, dan juga post-slaughtering. Nah, seperti kita tahu, kemarin kita juga sudah mulai membahas bagaimana penyembelihan yang ihsan, yang baik, yang sekiranya tidak menimbulkan kesakitan yang berlebih pada ternak. Jadi tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir kesakitan dari ternak yang ada. Sehingga perlu treatment atau satu perlakuan dari ternak sebelum disembelih sampai disembelih itu yang concernnya adalah kepada hewan itu sendiri, hewan ternak itu sendiri, terutama untuk meminimalkan rasa sakit. Nah, beberapa berita kita lihat di media pada waktu saya dulu, pada waktu saya kuliah itu bahkan ada beberapa ide, ada beberapa kreatif idea dari para pengusaha dan juga orang yang berkutat di penyembelihan ternak. Pernah dengar nggak teman-teman itu hotel ternak? Sudah ada yang pernah dengar nggak hotel ternak? Belum pernah ya. Jadi ada pengusaha yang dia mempunyai ide untuk bagaimana membuat ternak itu nyaman sebelum disembelih, termasuk menyediakan hotel khusus untuk ternak, untuk mengistirahatkan ternak, untuk memberikan makanan dan minuman yang cukup untuk ternak sebelum disembelih. Termasuk juga penyembelihannya sendiri itu diatur sedemikian hingga. Nah, konsep ini sebenarnya konsep penyembelihan halal itu sendiri, bagaimana kita sebagai operator itu berusaha untuk meminimalisir stres dari ternak dan juga kesakitan pada waktu disembelih. Satu yang harus dilakukan pastinya dari peralatan yang digunakan, dari pisau yang digunakan haruslah sangat tajam. Yang itu kalau di workshop kemarin kita pakai saja tester sederhana dengan menggunakan kertas yang baru, yang kering itu. Kemudian bagaimana mengasah pisau yang searah, yang tidak menyebabkan tumpul. Kemudian untuk men-slice dari kertas itu akan lebih mudah. Nah, beberapa waktu lalu kita juga bertemu dengan ahli dari Malaysia, Pak Awis Kurnizazili. Dan ini sekaligus juga pentingnya kolaborasi ya di antara para peneliti. Rencana ini semester depan, insya Allah kita sudah akan menerima mahasiswa asing
di Fakultas Peternakan kita. Semoga aja ini benar-benar nanti terwujud, meskipun beasiswa yang ada beasiswa profesor atau beasiswa promotor. Jadi nanti S2 atau S3 akan teman-teman sering lihat berkeliaran atau juga akan sering bertemu dengan teman-teman dari luar negeri. Meskipun mungkin untuk awal akan banyak yang berasal dari sekitaran Afrika, Timor Leste, dan ASEAN. Karena tidak bisa dipungkiri rata-rata tuition fee kita itu ya berani membiayai, tapi bukan orang yang di dataran Eropa ataupun Amerika. Tapi saya kira itu hal yang bagus untuk membuka Fakultas Peternakan ini menjadi fakultas yang berstandar internasional, karena kita kan sudah ASIIN juga. Nanti mereka tinggal di mana akan disediakan oleh fakultas, mereka bisa tinggal di C26 di rumah dekan, itu kan bisa difungsikan untuk itu. Kemudian nanti mereka kira-kira akan mendapatkan ya tuition fee per bulan, tergantung degree yang diambil. Kalau S2 ya kira-kira cukuplah untuk makan dan belajar di S2. Itu artinya untuk UKT mereka akan digratiskan dan mereka akan dapat living cost. S3 juga demikian, saya kira. Nah, kaitannya dengan halal ini, industri dan juga ilmu halal ini juga tidak akan berkembang kalau kita tidak pernah membuka ruang-ruang diskusi terkait dengan halal ini, termasuk slaughtering prosesnya. Nah, beberapa waktu lalu saya sampaikan juga pengalaman di Malaysia bagaimana penyembelihan yang ihsan adalah pembelian yang diharapkan mengurangi kesakitan ternak selama disembelih atau pada waktu disembelih. Itu diukur di sana dengan menggunakan EEG kemarin. Jadi ternak itu kalau seperti kita tahu ketika dia dipisahkan dari koloninya saja, dari komunitasnya saja, dia akan mengalami stres. Contoh paling mudah didengar adalah ketika ternak lain mengembik pada waktu salah satu temannya itu diambil untuk disembelih. Nah, itu secara mereka sudah berkomunikasi dengan cara mereka sendiri untuk istilahnya mencari teman mereka. Nah, pada waktu disembelih, maka teman-teman sekalian sebaiknya itu membersihkan tempat di mana hewan tersebut disembelih. Karena seperti kita tahu, hasil sembelihan yang berupa darah itu akan membuat ternak yang akan disembelih atau berikut yang akan disembelih itu menjadi stres. Karena darah yang ada mengandung hormon kortisol juga, yang itu kira-kira akan dibaui oleh ternak yang selanjutnya. Nah, hormon kortisol itu adalah hormon yang digunakan untuk menunjukkan tingkat stres pada hewan. Nah, keseluruhan dari penyembelihan tadi, dari pre-slaughtering, kemudian slaughtering sampai dengan post-slaughtering itu pastinya akan digunakan untuk memproduksi pangan yang asuh atau pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, itu tujuan akhir dari proses penyembelihan yang ada, sehingga tidak bisa dipisahkan nantinya dengan produk maupun juga hasil akhir maupun juga formulasi memasak dari produk yang ada. Karena hasil penyembelihan yang baik, hasil penyembelihan yang ihsan tadi itu akan menghasilkan produk daging yang juga baik. Saya kira kita sudah membahas sebelumnya ya di kuliah sebelumnya. Seingat saya kita pernah diskusi kenapa metode Jhatka dari suku Ksatria di India atau metode penyembelihan di sana itu tidak kualitasnya, artinya
tidak lebih baik juga daripada metode pembelian halal, karena sekali tebas untuk pemotongan hewan kambing sebagai contoh, itu secara logika awal kita lihat memang dipotong dengan cepat sehingga akan mengurangi kesakitan ternak. Nah, tapi apakah benar-benar itu akan mengeluarkan darah dengan sempurna? Pertanyaannya itu, karena seperti kita tahu darah sebagai medium yang sangat sangat baik untuk pertumbuhan bakteri itu sebisa mungkin dikeluarkan dari tubuh ternak. Apakah bisa sampai 0? Pastinya tidak bisa ya. Dalam pengeluaran darah ini pun pasti banyak yang tertinggal di daging. Nah, tetapi semaksimal mungkin dikeluarkan itu tujuan yang baik supaya kualitas dagingnya juga terjaga. Karena dengan mikrobia yang minim, maka keawetan daging juga akan semakin panjang. Shelf life-nya juga akan semakin panjang. Nah, dengan disembelih, itu saraf untuk mengontak otak, untuk memberikan sinaps atau memberikan perintah jantung untuk terus berdenyut, memompa darah lebih banyak, itu masih ada. Sehingga darah akan dikeluarkan dengan lebih sempurna. Berbeda ketika sudah dipotong kepalanya, maka otak ini sudah tidak bisa memberikan perintah kepada otot ataupun kepada jantung untuk mengeluarkan darah sebanyak mungkin. Nah, sebenarnya parameternya ada di sana. Pilihan kenapa penyembelihan halal ini bisa menjadi alternatif yang baik untuk penyembelihan. Nah, penyembelihan yang ihsan seindi ini konsepnya adalah penyembelihan yang komprehensif atau yang utuh dengan memperhatikan beberapa komponen atau 4 komponen utama, yaitu sincerity atau keikhlasan, completeness atau kesempurnaan atau tuntas, kemudian tastefulness atau melaksanakan penyembelihan dengan manner atau dengan adab yang baik, kemudian correctness adalah dengan menggunakan cara yang benar. Sehingga akan mendapatkan hasil produk yang excellent atau hasil produk yang baik. Nah, ini adalah gambar sederhana saja untuk menggambarkan mikrobia sebenarnya. Tapi ini hanya gambar model ya. Di mikrobia kita bentuknya nggak seperti ini. Darah itu seperti kita tahu mengandung nutrisi yang tinggi untuk media pertumbuhan mikrobia. Di makanan mikrobia itu darah komplit sekali, terutama ada protein, ada gulanya, dan itu sangat disukai dan juga media yang baik untuk pertumbuhan mikrobia. Dengan berkurangnya darah pada daging, maka berkurang pula mikrobia atau pertumbuhan mikrobia pada daging tersebut. Karena semakin sedikit sumber makanan bakteri, maka bakteri tersebut juga tidak akan berkembang dengan baik. Nah, sehingga mengeluarkan darah secara sempurna dengan baik ini menjadi satu demand atau satu permintaan dari industri ataupun juga dari konsumen yang menginginkan produk daging yang lebih baik. Nah, kemarin juga kita jelaskan terkait penyembelihan ini untuk mengurangi kesakitan ternak, maka beberapa metode, contoh dari Jews atau metode dari Israel atau metode dari Yahudi itu mereka menggunakan peso yang dinamakan khalaf ini dengan bentuk yang menurut kita orang Indonesia tidak umum ya, karena biasanya kan bentuk peso itu kan runcing di depan, tajam seperti bayangan kita kalau peso-peso orang Arab ya, seperti pedang. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan bentuk seperti itu tidak menambah kesakitan ternak? Nah, maka dari
orang Yahudi membuat pisau yang khusus untuk penyembelihan ini namanya khalaf, dengan bentuk yang lebih panjang dan dia tidak punya edge atau tidak punya ujung yang runcing. Tujuan dasarnya adalah untuk memperlama kontak dari pisau dengan leher hewan sembelihan. Sehingga logikanya adalah seperti menggunakan silet. Silet itu kan kotak aja, yang penting tajam semua, kemudian akan mengiris sampai kira-kira tidak terasa sakit. Jadi kalau kita kepenges atau kena ya artinya tergores dengan pisau atau dengan silet itu kan terkadang tidak terasa sakit di awalnya. Jadi saking tajamnya silet tersebut, konsep ini yang diadopsi digunakan untuk pemotongan ternak. Jadi sebisa mungkin menajamkan pisau seperti silet dengan titik kontak dengan hewan ternak ini lebih lama, sehingga sekali iris, sekali sembelih, maka ternak itu akan terpotong 3 saluran utama, esofagus, trakea, dan juga pembuluh darah. Nah, ini gambarnya untuk yang bukan berarti kalau yang ujungnya lancip seperti ini jelek, enggak. Ini bagus, tetapi beberapa brand itu terkadang karena kita tidak perhatikan ya. Kalau yang umum digunakan, yang menyebabkan kesakitannya rendah pastinya dari bahan yang baik. Kedua, ketajamannya pasti terstandar. Nah, kalau di lapangan biasanya masih menggunakan pisau mereknya Victorinox, masih umum digunakan yang ujungnya runcing. Dan itu juga saking tajamnya maka bagus. Tetapi kalau di lapangan, misalkan itu lata, itu kan tidak terstandar. Terkadang golok yang hasil dari per mobil kemudian dibuat menjadi golok atau dibuat menjadi pisau sembelihan. Nah, itu yang dikhawatirkan itu akan menyebabkan kesakitan ternak karena benar-benar tidak terkalibrasi. Sehingga sarannya adalah dengan menggunakan standar yang sangat mudah dipakai saja di lapangan, dengan menggunakan kertas baru yang kertas biasa, kertas AVS itu. Nah, kalau dia bisa ditiring easily atau dipotong dengan mudah dengan pisau tersebut, maka itu layaklah digunakan untuk memotong ternak. Tapi kalau masih ting brocel atau yang tidak reguler, itu sarannya adalah dengan diasah dulu. Maka untuk beberapa bacer yang dia concern terhadap kesakitan ternak ini, mereka pilihannya terkadang tidak mengasah kembali, tetapi menyediakan jumlah bilah pisau yang lebih. Jadi sudah digunakan misalkan memotong 2 ekor, dia akan menggunakan pisau baru yang sudah diasah terlebih dahulu. Sehingga itu bisa dipastikan fungsi dan juga ketajamannya masih sangat bagus. Jadi ternak yang disembelih tidak akan mengalami kesakitan. Nah, ini ada satu jurnal terkait dengan tadi yang juga publish oleh Dr. Awis Kurni Sazili tadi yang ada di depan foto bersama saya itu. Ini terkait dengan efek penyembelihan dengan ketajaman pisau pada biochemistry darah dan juga EEG, perubahan pada ternak. Jadi ternak itu ditempeli dengan instrumen EEG pada kedua pelipis, dikerok dulu pastinya, kemudian diberikan alkohol, lalu ditempel untuk memastikan fungsinya baik. Kemudian disetting sampai dia grafiknya itu tidak labil ya, kalau grafiknya stabil dulu, kemudian baru disembelih. Nah, ternyata dengan efek ketajaman pisau dan juga tadi preparasi yang
baik tadi, maka kesakitan ternak akan lebih rendah. Nah, ini jurnalnya masuk di jurnal Animals, jurnal yang bergengsi ya, jurnal yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk mengukur kalau di lingkungan peneliti itu digunakan mesin untuk mengukur ketajaman pisau. Jadi tidak sebenarnya pilihan menggunakan kertas itu karena paling praktis di lapangan saja. Kertas yang baru ya. Kertas yang baru beli, jangan kertas yang habis bungkus makanan. Itu biasanya dia akan lembab dan juga hasilnya tidak concise. Nah, alatnya namanya anagu. Anagu itu seperti kotak yang dia ada pegangan untuk pesonya, sehingga nanti dia akan naik dan turun, dan dia akan mengukur seberapa tajam pisau yang ada. Jadi ini contoh saja, ini di tabel ini bisa kita lihat skor anagu. Yang nilainya tinggi itu bahkan tidak perlu tekanan untuk memotong kertas. Jadi parameternya misalnya kalau di anagu masih dengan menggunakan kertas. Nah, bayangkan yang nilai anagunya itu 2. Itu artinya dia butuh 42 kali tekanan, atau 42 kali kalau di ternak bisa bolak-balik untuk memotong. Kan sering kita lihat ternak itu nggak langsung sekali potong, tetapi ada 3 kali, ada 4 kali. Nah, itu yang akan menyebabkan kesakitan ternak akan lebih tinggi. Nah, ini sekarang diukur bahkan sampai ketajamannya, sehingga nanti diharapkan teman-teman yang tertarik untuk meneliti terkait penelitian ini, misalkan terkait dengan ketajaman peso, kemudian terkait dengan kesakitan ternak, bisa sebagai skripsi dari teman-teman sekalian, dan itu saya kira akan bagus ya untuk hasilnya. Jadi membantu benar-benar untuk memberikan penelitian yang berkualitas terkait dengan penyembelihan halal ini. Nah, ini contoh saja. Kalau praktek di lapangan, saya kira tidak perlu membeli anagu karena harganya mahal sekali. Mesin anagu itu bisa sampai harganya bahkan $6.000 itu berapa coba? Seingat saya kemarin $6.000. $6.000 itu kalau kita kalikan 15.000 dia udah 90 juta. Nah, artinya akan sangat susah diaplikasi di masjid-masjid. Tapi kalau menggunakan kertas yang baru, jadi kita beli HVS ukuran A4 pun itu sudah cukup untuk mengetes ketajaman pisau yang ada. Nah, salah satu penelitian saya pada waktu tahun 2018, saya presentasikan di di Belgia pada waktu itu, di Gen di Belgia, adalah terkait dengan korelasi antara umur pemotongan dan berat pemotongan terhadap karkas dan non-karkas female sheep during Idul Adha. Jadi selama Idul Adha itu penyembelihan ternak betina itu tetap berlangsung di jagal-jagal. Maka saya mengukur, saya meneliti ternak, saya bedakan menjadi 2 kategori di berat 10 sampai 15 dan 15 sampai 20 kilo dengan umur ada yang kurang dari 1 tahun, ada yang 1 sampai 1,5 tahun, ada yang 1,5 sampai 2 tahun. Nah, dari ternak yang ada ini saya ukur karkas kemudian non karkasnya dan mendapatkan kesimpulan bahwa untuk penyembelihan ternak betina ini disarankan penyembelihannya adalah untuk domba di atas 1 tahun dengan berat 15 kg. Nah, ini dengan penelitian ini harapannya adalah pemotongan ternak produktif atau ternak produktif itu akan berkurang, karena kenyataan di lapangan di Indonesia itu kita punya kultur, meskipun ini base keilmuan juga,
para pedagang sate di daerah di Indonesia, di Jawa, di Kebumen, di Tegal, itu rata-rata menyembelih domba atau kambing itu di bawah bahkan 1 tahun, bahkan di bawah setengah tahun. Maka mereka punya istilah sate balibul, bawah 5 bulan, atau bahkan sate batibul, bawah 3 bulan. Nah, kenapa mereka memotong sate cempe, istilahnya sate yang umurnya ini masih dewasa, ini karena satu, kualitas daging. Karena orang makan sate pasti cari apanya? Kalau parameter daging itu yang paling dicari. Yang pertama keempukannya, yang kedua bright red color-nya. Jadi mencari warna merah dagingnya. Nah, sebenarnya untuk cempe ini bright red color-nya itu belum begitu sempurna karena biasanya warnanya juga masih pinky ya, masih ke jambon, ke pink. Tapi keempukannya itu memang sangat empuk karena secara logika umur di bawah 1 tahun itu dia masih umur pertumbuhan. Umur pertumbuhan artinya komposisi dari daging yang ada itu kalau akan lebih tinggi kandungan airnya. Kandungan air lebih tinggi, maka juiciness dari daging juga akan lebih tinggi. Nah, tetapi kita perlu berpikir jauh sebagai orang peternakan. Ini akan sampai kapan? Kalau pasar kambing domba yang seperti kita tahu tertutup. Jadi saya pada waktu S1 itu PKL saya keliling di pasar kambing domba seluruh Bantul atau Bantul Jogja lah pada waktu itu. Sehingga saya tahu pasaran kambing itu kan Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing. Itu sebenarnya pemainnya tidak banyak berubah dengan pasar yang berbeda. Artinya, kira-kira ternak itu ya akan berputar di seluruh pasar yang berbeda, di waktu yang berbeda, dan cenderung yang dicari untuk makanan utama yang dijual adalah sate. Nah, bayangkan kalau semua mengarah ke sana, artinya ternak ini belum sampai dewasa sudah disembelih semua. Nah, ini sebenarnya hal yang ironis, tetapi kenyataannya seperti itu. Jadi ke depan maka mahasiswa peternakan ditantang untuk bagaimana bisa memproduksi ternak yang dia tidak harus umurnya muda, karena resikonya kalau umur muda dipotong lama-lama habis nanti kambing domba kita. Apalagi kita kan tidak impor ya kalau untuk kambing dan domba. Dan kita tidak membibitkan juga secara masif. Maka ini tantangan juga untuk pebisnis di peternakan ini. Kalau mau mencoba menjadi peternak itu yang kira-kira masih terbebas dari lingkup industri besar itu masih di kambing dan domba. Dan itu keunggulan satu, domba itu kan prolific. Dia beranak bisa lebih dari 1. Dia bisa sekali beranak 2. Nah, itu pun dengan kira-kira kelahiran yang cepat ya. Setahun kan bisa 2 minimal 2 kali untuk kelahiran, sehingga prospeknya ini sangat tinggi. Tetapi yang lebih bagus lagi adalah bisa memproduksi ternak yang dewasa tetapi dagingnya seperti cempe. Nah, ini diperlukan banyak penelitian ke sana. Satu, terkait hormonalnya, bisa dengan penambahan hormon di pakan ya, atau pakan yang bisa membuat ternak tersebut memproduksi hormon kewanitaan yang lebih tinggi. Harapannya dengan itu nanti keempukan dagingnya juga lebih tinggi. Kedua, dengan intervensi mekanis, misalkan pengempuan daging dengan di luar negeri biasa ya, stik dipukuli, kemudian diintervensi dengan injeksi dan lain sebagainya. Termasuk juga dengan aging. Nah, ini belum banyak diteliti oleh teman-teman sekalian di lab daging. Masih sekarang ini tarafnya adalah
penambahan pangan atau yang fungsional di produk olahan daging. Nah, ini saya kira saya juga sudah mulai, sekarang kita mulai membuka diri terhadap penelitian-penelitian terkait weight aging, kemudian penelitian terkait dengan keempukan daging, penambahan enzim dengan bahan-bahan asli dari Indonesia, yang itu saya kira nanti akan memberikan solusi salah satunya untuk permasalahan. Ini gambar saja di ini contoh laris sekali ya, karena memang enak. Jadi kambing muda ini masih digemari dan juga kira-kira pasarnya tidak akan menurun tapi akan terus naik. Lagi pula pasarnya kan tertutup. Kalau teman-teman mau nyari, coba misalkan cari daging sapi, itu depot daging sapi ada. Tapi coba teman-teman cari daging kambing atau daging domba, itu depotnya nggak ada. Susah sekali nyari depot daging kambing. Nah, itu satu bisa jadi challenge bisnis teman-teman. Yang kedua, ini juga permasalahan di rantai bisnis kambing karena dia tertutup, tidak seterbuka sapi, sehingga bahkan untuk membeli daging ini juga tidak mudah ya. Nah, ini contoh-contoh produknya juga saya kira teman-teman tahu kalau mulai siang ini mulai lapar ini. Ada sate, ada tongseng, ada tengkleng, ada gulai, ada nasi goreng, ada nasi rames. Tapi saya tidak akan membahas itu, apalagi akan membahas terkait dengan formula masaknya, saya nggak akan ke sana. Kita akan fokus ke prosesnya saja dan juga diskusi yang lebih dalam terkait ini. Karena fenomena yang ada di kita itu kan kambing punya nama tapi domba yang punya daging. Jadi sate selalu disampaikan sate kambing. Padahal kenyataannya yang dipotong apakah benar-benar kambing atau bukan? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Karena setahu saya itu yang disembelih rata-rata semuanya domba. Nah, domba dan kambing ini subfamilinya masih di Caprinae. Ya, tetapi kualitas dagingnya nanti sudah akan sangat berbeda. Nutrisinya, nah ini supaya kita juga tahu sebenarnya kan ini jadi selalu bahan perdebatan dan juga sampai sekarang kepercayaan atau myth atau juga ya kepercayaan di masyarakat bahwasanya kalau mengkonsumsi daging kambing itu maka akan menderita darah tinggi atau meningkatkan darah tinggi pada konsumennya. Nah, di awal saya sampaikan sudah tidak banyak sebenarnya penjual sate kambing yang menjual daging kambing. Artinya sudah mengganti dengan daging domba. Artinya kan sudah gugur sebenarnya ini. Karena sebenarnya tidak makan daging kambing ketika kita pergi ke warung sate, tapi kita pergi memakan daging domba. Yang nutrisinya sebenarnya itu juga ya sedikit banyak berbeda, tapi jumlah kolesterol yang orang percayai di kambing lebih tinggi itu USDA menunjukkan sebenarnya malah lebih di domba. Per 100 gramnya itu kalau di domba 97 mg per 100 gram, kalau di kambing itu hanya 75 mg. Artinya gini, kita perlu mengkaji lebih lanjut. Apakah memang darah tinggi itu disebabkan karena dagingnya atau karena bumbu yang digunakan atau karena 4 hal ya. Satu, karena porsinya, karena pola hidupnya, atau karena processingnya, daging processingnya, atau karena bagiannya. Nah, itu juga bisa menjadi hal yang perlu kita telaah di penelitian kita lebih lanjut. Memang di kita itu ada Pak Profesor Yuni itu juga fokus ke ACE enzim, itu
meneliti ini juga, bagaimana menurunkan atau menggunakan kolagen sebagai media anti hipertensi untuk menurunkan peluang hipertensi dari orang yang mengkonsumsi daging kambing. Karena nah ini yang faktornya masih banyak sekali sehingga perlu diteliti. Salah satunya diteliti Prof. itu adalah enzim atau penggunaan ACE itu untuk menurunkan potensi hipertensi. Nah, processing atau produk, porsi, dan pola hidup ini kesimpulan saya sendiri. Ketika kita mau membandingkan secara logika orang kita dengan orang Arab. Di Arab itu orang kalau makan daging itu tidak hanya potongan sampil ya. Kalau kita sudah sampil dipotong lagi jadi satu. Kalau di sana utuh benar-benar. Ya unta juga dimasak, kambing juga dimasak, apalagi biasanya utuh. Nah artinya kalau secara dagingnya sendiri kan boleh kita lihat sebenarnya tidak begitu signifikan ya. Apakah kemudian orang Arab semua darah tinggi? Kan tidak juga. Karena itu kaitannya dengan sumber dagingnya sendiri. Yang sebenarnya rata-rata daging itu masih sama. Kisaran protein, lemak, kolagen maupun ya karbohidrat dan sebagainya itu kisarannya masih sama. Nah, yang perlu kita telah lebih lanjut adalah processing-nya. Bagaimana processing ini sangat berimpak kepada kesehatan konsumennya. Termasuk kalau kita memasak, membandingkan nih misalkan, tongseng kita atau teklatak kita dengan makanan Arab yang biasanya hanya di oven langsung di tanah. Jadi dengan menggunakan bara api, mereka menduduki tanah di tengah gudung, kemudian digantung itu kambingnya tadi, untuk kemudian dipanaskan sesudah dimarinasi luarnya saja dengan bahan-bahan herbal dari sana. Nah di kita itu daging dengan komposisi bumbunya itu terkadang lebih komplit bumbunya. Di kita ada menggunakan terutama yang faktor yang paling tinggi adalah natrium klorida atau garam. Itu juga kita bisa tambahannya banyak. Masih ditambah terkadang dengan micin. Ada tambahan-tambahan lain selain daging sendiri, ada jahe, tumbar, bawang, kemudian serai, dan lain sebagainya. Nah, artinya tidak hanya daging yang akan dicerna oleh tubuh. Ada banyak faktor, termasuk ada santannya, ada kelapanya. Nah, itu juga pastinya akan berefek terhadap kolesterol darah. Nah, sate yang paling minim penambahan saja kan kalau di kita sate kelatak itu dia menggunakan wrapping garam yang banyak ditambah kuah gulainya. Nah, itu juga pasti akan berimpak terhadap metabolisme darah juga. Kandungan di dalam darah juga akan berubah. Nah, saya sendiri di olahan untuk daging kambing atau domba ini, saya akan coba tunjukkan ke teman-teman. Saya membuat satu mesin yang dulu untuk membantu proses pemasakan ini supaya lebih seragam. Tujuannya untuk membuat, sebentar saya coba share. Waktu kita tinggal berapa menit? 5 menit ya? Sampai jam 10:05, Pak. Oke, wait. Saya coba share ini. Ini mungkin tidak akan sampai habis nanti PPT-nya ya. Nanti saya share aja. Terlihat belum ya, Mas ya?
Sebentar, saya share ulang karena share sound optimize. Wait. Oke, coba suaranya kedengar belum? Kalau belum saya dikasih tahu. Sudah, Dengaran Mas sudah. Bintang, sudah ya. Nah ini Sudah. salah satu aja. Artinya opsi saya berusaha meminimalisir processing, karena processing salah satu proses yang saya kira akan menyebabkan kenaikan atau juga potensi tadi darah tinggi tadi, dari kegosongannya, kemudian ketidakseragaman produk yang dimakan. Itu makanya saya berusaha untuk membuat mesin memanggang sate otomatis. Ini saya buat pada waktu kemarin ya, setelah saya S2. Jadi ini prototype yang kedua. Saya membuat yang prototype pertama itu sudah dipakai hampir 8 tahun atau hampir 10 tahun kalau sampai sekarang di warung sate, untuk menghilangkan asap dan juga memberikan panas yang merata pada produk. Nah ini lebih advance lagi saya buat ya supaya bisa berputar dengan seragam. Bisa kita lihat sebentar saja. Kenapa kita buat 42 tusuk itu karena di outdoor itu kan kebutuhan untuk sate dalam jumlah banyak kan bisa teratasi. Kalau 42 dalam sekali masak itu nanti bisa dilolosi untuk digunakan lagi. Jadi satu tusuk ini kan bisa digunakan berkali-kali. Coba bayangkan kalau penggunaan bambu, kan artinya tidak efisien. Nah, sate klatak itu ada kelebihannya juga dengan menggunakan jeruji, artinya kita bisa mengirit penggunaan bambu untuk tusuk juga. Selain ada juga fungsi lain, penggunaan stainless seperti ini kan panas ini kan nanti dia memanggang juga dari dalam. Jadi dia akhirnya empuk dari luar dan dalam, tidak hanya dari luar. Itu karena dia kan konduktor yang baik. Nah, artinya dari dalam pun dia akan memanaskan daging itu. Coba kalau dengan bambu itu dia hanya dari luar saja. Nah, ini dalam dia matang, luar juga dia matang. Kita ngirit di areng juga karena kita jadi bisa tahu berapa areng yang dibutuhkan untuk pembakaran. Di areng dipecah kecil-kecil terus disebar juga bisa, atau menggunakan briket tempurung kelapa. Nah, yang kita gunakan sekarang ini adalah briket tempurung kelapa dari Kulon Progo. Jadi kita kan sudah sering mengekspor briket tempurung kelapa ke Korea, ke Jepang, ke Arab untuk bisa atau untuk bertujuan di sana, tapi kita tidak bisa menggunakan sendiri. Nah, makanya kita harus memulai menggunakan briket tempurung kelapa kuwi, karena briket tempurung kelapa kuwi kan arangnya bagus, orang meletek, tidak meletek, panasnya lebih stabil, dan dia kan tidak asapnya kurang, karena kematangannya sate lebih merata. Bisa, tetap bisa. Makanya alat ini sebenarnya fungsinya lebih ke alatnya. Karena dengan alat seperti ini kan kita, tujuan utama sebenarnya rapat outdoor itu, orang kan jenuh dengan rapat indoor ya. Selalu dalam ruangan, dalam ruangan ini kan panas, lebih tidak nyaman lah untuk orang yang pengen relax. Nah, saya ciptakan alat ini sebenarnya untuk memudahkan ketika orang ingin rapat outdoor atau bertemu dengan teman atau kawan di luar itu lebih nyaman. Jadi dia nggak perlu ngipasin, dia sudah ngipas sendiri, dia bisa menikmati makanan tanpa bekerja keras, tanpa ngipasin, tanpa perlu memutar satenya ini. Nah itu yang menjadi tujuan utama. Jadi ke depan itu orang rapat itu tidak lagi dalam ruangan sepaneng, bisa sambil ngumpul. Bahwa ini tak kasih lubang-lubang yang dia untuk menyalurkan angin sampai sini. Prinsipnya seluruh bakaran ini dia akan ditiup angin ke bawah, 45 derajat ke bawah. Fungsinya yang pertama dia menghidupkan bara. Jadi anginnya tidak mengantisipasi dagingnya. Tidak, karena ini untuk mengontrol panasnya juga. Jadi dia dengan menunjang ke bawah 45 derajat itu, fungsi pertama dia menjaga kestabilan
bara. Yang kedua dia mendorong abu itu tidak kemana-mana tapi langsung ke bawah. Abunya jatuh sini. Abunya duduk situ. Jadi dorong ke bawah. Untuk anu juga. Nah, memang untuk lubang kita modifikasi dari yang besar ke kecil karena tekanan kan semakin jauh dia semakin beda lah. Nah, makanya yang di sini kita buat kecil modifikasi. Akhirnya semua tekanannya akhirnya sama. Nah, itu bagus untuk bara. Selama gap. Baik, saya kira teman-teman karena waktunya ini sudah habis, saya kira kita cukupkan sekian dulu saja video saya yang terakhir tadi sekaligus menjadi penutup dan juga nanti kalau teman-teman tertarik penelitian terkait dengan pemanggangan sate maupun dengan processing daging dan lain sebagainya, silakan bisa mengontak saya. Nanti untuk materi UTS akan saya share di Simaster semuanya. Pasti akan sangat berbeda dari materi yang ada, yang saya sampaikan maksud saya, karena itu bahan pembelajaran teman-teman. Jadi kalau saran saya teman-teman belajar membaca semua materi yang di Simaster dan juga punya pengetahuan dari kuliah yang ada juga. Jadi saling beririsan karena banyak materi yang ada di PPT juga belum tersampaikan di kuliah karena terlalu banyak jumlahnya. Dan itu lebih bagus untuk SKS yang teman-teman 50 kuliah, 50 menit belajar, nah itu masuk di sana. Jadi jangan nanti ada yang protes lupa ini kok materinya beda karena memang kalian punya 50 menit waktu belajar secara independen juga sebagai mahasiswa. Nah, itu di sana nanti fungsinya. Oke, saya kira itu teman-teman. Terima kasih sekali untuk hari ini. Nanti silahkan. Nah, ini masih ada yang datang ini. Iya, kayak gitu. Baru udah mau selesai baru datang. Maria Tian Francisca, ini masih ada di waiting room. Ya, biarin aja ya. Kita sekarang tutup dulu aja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih semuanya. Ya.